Sistem Super Devouring. Bab 766 Mata Wawasan. Anak muda, aku hanya mendengar satu dari hal-hal yang kau tulis. Pengurus istana ke-6 sedikit terkejut. Dengan pengalamannya, ia hanya mengenali satu. Ia mulai meragukan apakah Ye Xuan menulisnya secara acak. Pada saat ini, Pangeran ke-6 datang dan melihatnya. Hal-hal ini, bahkan di perbendaharaan negara kita, mungkin hanya ada 2 atau 3. Pangeran ke-6 juga terkejut. Ia tidak tahu bagaimana Ye Xuan tahu nama-nama hal-hal ini. Namun, salah satunya ada di cincin Qiankunnya. Meskipun aku tidak tahu untuk apa kau menginginkan hal-hal ini, menurutku kau sangat tidak biasa. Buah roh gua ini tidak berguna bagiku, jadi aku akan memberikannya kepadamu. Selain itu, pengurus Zuo, kau memberinya 1 juta pil tertinggi lagi, dan pastikan untuk menyegel keinginan Kaisar menjadi 60% sebelum persidangan Pangeran. Pangeran ke-6 dengan murah hati melemparkan buah sebening kristal kepada Ye Xuan. Buah roh gua adalah kebutuhan bagi klan Dewa Mata Langit untuk membuka mata langit. Mata langit ini disebut mata wawasan, yang memiliki karakteristik yang memungkinkan pemiliknya mengingat segalanya dan melihat esensi dari segalanya. Jika dikombinasikan dengan sistem devouring, Ye Xuan dapat menyalin seni bela diri lawan dalam sekejap dan kemudian berlatih. Terima kasih, Pangeran ke-6. Ye Xuan berterima kasih. Gelar Adipati dapat menghasilkan 100.000 pil tertinggi sebulan, sementara butuh 10 bulan untuk menghasilkan 1 juta pil tertinggi. 1 juta pil tertinggi cukup bagi satu orang untuk berlatih hingga 70% dari tubuh tersegel, tetapi bagi Ye Xuan, diperkirakan ia hanya dapat menembus hingga 60% dari tubuh tersegel. Baiklah, kau kembali dulu, aku akan meminta orang mengantarkan barang-barang kepadamu satu per satu. Kata pelayan Pangeran ke-6. Kemudian, Ye Xuan dan 5 orang lainnya langsung pergi. Setelah mereka pergi, hanya Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-6 yang tersisa di tempat latihan seni bela diri. Manajer Umum Zuo, bagaimana menurutmu? Pangeran ke-6 tiba-tiba bertanya. Manajer Umum Pangeran ke-6 ragu-ragu sejenak dan berkata, kekuatan Cao Bao hampir setara dengan 5 orang yang dipilih oleh Yang Mulia Pangeran ke-6. Namun, Ye Xuan memiliki kualifikasi yang bagus. Jika dia mendapatkan warisan, dia mungkin tidak kalah dengan yang lain. Saya harap dia bisa melakukan sesuatu dan menjadi bantuan besar bagi saya di masa depan. Namun, tim dari 3 pangeran lainnya jauh lebih kuat dari saya. Pangeran ke-6 menghela nafas tak berdaya. Sebenarnya, dia juga tidak percaya diri, lagi pula, dia adalah yang terlemah dari keempat pangeran. Titik. Setelah meninggalkan tempat latihan seni bela diri, Ye Xuan kembali ke halamannya sendiri. Ding, tuan rumah telah menerobos, dan keinginan Kaisar saat ini disegel pada 60%. Ketika Ye Xuan melangkah ke gerbang halaman, dia menelan 1 juta pil tertinggi dan menerobos. Akhirnya menerobos. Mata Ye Xuan berbinar. Keluarga kerajaan ini benar-benar kuat. Meskipun para pangeran telah meninggalkan istana untuk mengembangkan diri, mereka tidak sebanding dengan orang biasa. Baru saja, Ye Xuan ada di sana dan menemukan bahwa ranah manajer umum Pangeran ke-6 mungkin tidak lebih rendah dari Cao Bao. Namun, manajer umum Pangeran ke-6 masih bagus. Ye Xuan mengerti bahwa Pangeran ke-6 mungkin adalah orang yang menyembunyikan kekuatan aslinya. Kekuatannya seharusnya yang terkuat di antara semua orang yang hadir saat itu. Namun, hal terpenting belum datang. Ding, tuan rumah berhasil menggabungkan darah klan Dewa Mata Langit. Ding, mata wawasan berhasil dibuka. 2 perintah berbunyi, dan Ye Xuan membuka mata wawasan dengan buah roh gua yang baru saja diberikan Pangeran ke-6 kepadanya. Mata wawasan meningkatkan jangkauan visual dan melihat melalui semua ilusi. Yang terpenting adalah dengan sistem devouring, Anda dapat langsung menyalin seni bela diri musuh. Ye Xuan menyipitkan matanya. Akan sangat luar biasa untuk mengalahkannya dengan seni bela diri musuh. Dia mengeluarkan cermin dan menemukan bahwa matanya tidak berubah sama sekali. Namun, saat pikirannya bergerak, pemandangan di depannya berubah. Pada saat ini, dia benar-benar memiliki fungsi perspektif, langsung menembus rumah dan melihat gerakan di halaman sekitarnya. Seorang penyembah di halaman sebelah sedang berlatih seni bela diri. Ye Xuan melotot padanya dan melihat lintasan aliran ki internal orang lain. Ding, salinan telapak tangan kosong berhasil. Apakah kamu ingin mempelajarinya? Sistem itu meminta. Tidak. Ye Xuan terkejut. Dia bisa mempelajarinya secara langsung hanya dengan menatapnya sekali. Keterampilan ini benar-benar terlalu berlebihan. Tentu saja, dia harus menontonnya secara keseluruhan. Hah.
Menggunakan mata wawasan ini sebenarnya membutuhkan kekuatan pupil. Tampaknya darah pohon kehidupan tidak dapat dengan cepat memulihkan kekuatan pupil. Ini adalah tragedi. Yesuan sedikit tidak berdaya, karena jika kekuatan pupil tidak dapat dipulihkan dengan cepat, itu berarti dia perlu menggunakannya dengan hati-hati. Jika dia menggunakannya secara berlebihan, matanya mungkin akan terlalu lelah untuk dibuka. Tetapi dia tidak terlalu peduli, karena darahnya telah menyatu, dan tidak mungkin untuk menebusnya lagi. Ding, tuan rumah telah mempelajari keberuntungan naga. Yesuan mempelajari keberuntungan naga yang diberikan oleh Istana Enam Kaisar. Seni bela diri ini dapat menggunakan keberuntungan yang tersimpan dalam beberapa benda. Sebelumnya, penguasa kota Tianfeng berada di penjara surgawi, dan ia memiliki keberuntungan di kepalanya, tetapi ketika ia datang ke sini, ia harus menyimpan keberuntungan itu dalam sesuatu, seperti perintah pangeran yang akan ia dapatkan selama persidangan putra mahkota. Tentu saja, orang-orang dari keluarga kerajaan dapat langsung menyegel keberuntungan naga di tubuh mereka dan menggunakannya saat diperlukan. Kemudian, Yesuan mulai memahami isi dari pengadilan putra mahkota. 2 tahap pertama pengadilan putra mahkota diselesaikan oleh 10 orang di bawah komandonya. Membunuh dan menjarah keberuntungan naga sesekali diizinkan selama persidangan. Melihat ini, mata Yesuan berbinar. 7 hari berlalu dengan cepat. Selama 7 hari ini, Yesuan meluangkan waktu untuk pergi ke paviliun seni bela diri Istana Kaisar ke-6 dan menyalin semua seni bela diri di dalamnya ke dalam sistem devoring. Kali ini dia berpartisipasi dalam ujian putra mahkota, dan dia tidak boleh menggunakan 4 dari Yuan Kongkrek, Langya Chong, Langya Sword, dan Dragon Pattern Golden Armor, jika tidak, dia pasti akan dikenali. 3 yang pertama baik-baik saja, tetapi begitu Dragon Pattern Golden Armor terbongkar, dia akan berada dalam bahaya. Seorang pria tidak bersalah, tetapi dia bersalah karena memiliki harta karun. Dragon Pattern Golden Armor dapat menahan 20% dari kekuatan kesengsaraan guntur. Para Supremes setengah langkah itu sangat menginginkannya. Jika bukan saat yang kritis, dia tidak akan terbongkar. 7 hari kemudian, Pangeran ke-6 mengirim seseorang untuk memanggil Yesuan. Hari ini, mereka harus pergi ke istana untuk berpartisipasi dalam ujian putra mahkota. Pada saat yang sama, Yesuan juga bertemu dengan 5 orang yang dipilih oleh Pangeran ke-6. Kelima orang ini bukan orang biasa. Di antara kelima orang ini, ada pengurus rumah tangga Pangeran ke-6 Zuo, dan 4 lainnya adalah Gu Jian, Du Po, dan kapten pengawal pribadi Pangeran ke-6 Yang Qi. Ini adalah tim pertama, dan tim kedua adalah Yesuan dan 5 orang lainnya, yang dipimpin oleh Cao Bao. Sangat kuat, aura mereka tidak lebih lemah dari kepala pelayan Zuo. Yesuan juga terkejut ketika melihat kelima orang ini, karena wilayah kekuasaannya terlalu jauh di belakang kelima orang ini. Ketika kelima orang itu melihat Yesuan dan 2 orang lainnya, mereka hanya meliriknya. Di antara mereka, Gu Jian tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Manajer Zuo, bagaimana mungkin masih ada orang yang telah mencapai 60% dari tubuh tersegel?" Haha, kekuatan anak ini tidak buruk, dia dapat menantang lebih dari 3 level. Manajer Zuo berkata sambil tersenyum, dan pada saat yang sama, dia berpikir dalam hati bahwa Yesuan benar-benar memenuhi harapan semua orang dan berhasil menembus 60% dari tubuh tersegel dalam waktu 7 hari. Bab 767, Pertarungan untuk Keberuntungan Naga. Oh! Gu Jian melirik Yesuan lagi dan kemudian mengalihkan pandangannya. Dia telah melihat banyak orang jenius seperti ini, tetapi dia tidak tahu berapa banyak yang mati dalam perjalanan. Tidak lama kemudian, Pangeran ke-6 juga tiba, dan pada saat yang sama, seekor burung pipit bersayap emas mendarat. Semuanya, ikuti aku ke istana. Pangeran ke-6 berdiri di belakang burung pipit bersayap emas dan berkata kepada 10 orang di bawah. Yesuan dan 10 orang itu terbang. Pengadilan sang pangeran akhirnya akan segera dimulai. Istana Pangeran ke-6 berada di dekat kota kekaisaran, dan burung pipit bersayap emas akan tiba segera setelah mereka terbang. Ketika mereka tiba, sudah ada ratusan orang di bawah. Selain itu, ada sekelompok pejabat dari dinasti Suci Api Matahari di tangga, tetapi kaisar dinasti Suci Api Matahari tidak terlihat. Ada begitu banyak tuan. Pria di sebelah Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Begitu banyak master berkumpul bersama, auranya sangat menakutkan, dan saat ini, jantung Yesuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Master-master ini sebenarnya tidak buruk, lagi pula, ada master tertinggi sejati di istana. Oh, Pangeran ke-6 ada di sini.
Ketika Pangeran ke-6 dan Ye Xuan serta 10 orang lainnya mendarat, seorang pemuda berpakaian emas datang. Dia adalah Pangeran ke-4. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa ada 3.000 wanita cantik di harem. Harem dinasti api matahari memiliki lebih dari 3.000 wanita cantik, jadi tidak sulit untuk memiliki lebih dari 10 pangeran. Meskipun Pangeran ke-4 adalah kakak laki-laki Pangeran ke-6, ibu mereka bukanlah orang yang sama. Kakak ke-4. Pangeran ke-6 buru-buru menyapa. Pangeran ke-4 melirik 10 orang di belakang Pangeran ke-6 dan berbisik, Pangeran ke-6, orang-orangmu tampaknya tidak terlalu baik. Mengapa kamu tidak membantuku? 6 orang dari Zuo Zongguan baik-baik saja, tetapi ranah dari 4 orang Ye Xuan tidak cukup baik, karena yang terburuk di tim Pangeran ke-4 adalah 80% dari tubuh yang disegel. Kakak ke-4, kamu benar-benar lelucon. Pangeran ke-6 berkata sambil tersenyum. Implikasinya adalah bahwa Pangeran ke-6 harus berhenti bermimpi. Pangeran tertua, Pangeran ke-4, Pangeran ke-6 dan Pangeran ke-7 adalah 4 pangeran yang paling mungkin menjadi putra mahkota. Di antara mereka, Pangeran tertua misterius, Pangeran ke-4 dan Pangeran ke-7 bertarung dengan sengit secara pribadi, dan Pangeran ke-6 tetap netral, tetapi itu tidak berarti bahwa dia tidak bersaing. Hahaha, saudara ke-4, ujian pangeran tidak hanya berdasarkan kekuatan, keberuntungan juga sangat penting. Tawa hangat datang dari tidak jauh. Semua orang menoleh dan lihat seorang pemuda lain datang. 7 tua, keberuntungan saudara ke-4mu masih sangat bagus. Pangeran ke-4 tersenyum, tetapi matanya berkedip beberapa kali, karena ada banyak master di bawah komandonya, yang semuanya diam-diam dipecahkan oleh Pangeran ke-7. Pada saat ini, Ye Xuan juga mengarahkan pandangannya pada Pangeran ke-7. Xia Yunyi, kakek dari penguasa kota Tianfeng, adalah manajer umum rumah Pangeran ke-7. Ye Xuan sendiri masih ingat bagaimana dia dipukuli seperti anjing hari itu. Balas dendam ini tidak boleh dibalas. Hah! Ye Xuan melihat Xia Yunyi melalui sosok Pangeran ke-7, yang membuatnya takut. Meskipun dia mengenakan baju besi emas bermotif naga dan suaranya berubah hari itu, dia masih takut pihak lain akan mengenalinya. Ketiga pangeran itu mengobrol di permukaan, tetapi sebenarnya, mereka semua tersenyum tetapi menyembunyikan belati mereka. Pangeran ke-4 dan ke-7 bahkan saling mengejek, sementara Pangeran ke-6 menonton sambil tersenyum. Ada banyak pangeran lain di sekitar, tetapi para pangeran ini tidak kuat. Beberapa dari mereka hanya datang untuk bergabung dalam kesenangan dan menjarah keberuntungan naga, sementara yang lain ingin terlibat. Jika mereka beruntung, tidak akan menjadi masalah untuk menjadi putra mahkota. Namun, pangeran tertua yang misterius itu tidak muncul. Tidak lama kemudian, semua orang datang satu demi satu. Total ada 17 pangeran, dan semuanya datang tanpa ada satu pun yang terlewat. 17 pangeran, yang berarti ada 170 orang, tetapi sulit bagi pangeran biasa untuk merekrut master dengan 80% segel tubuh. Mereka hanya dapat mencoba peruntungan dan melihat apakah mereka dapat berpetualang di alam rahasia. Semua orang menunggu sebentar, dan kemudian seseorang terbang ke langit. Diam. Sebuah suara seperti bebek jatuh ke telinga semua orang, dan semua orang terdiam. Itu orang populer di samping ayahku, Kasim Wu. Para pangeran mengenalinya sekilas. Ketika Kaisar Dinasti Sun Yan masih kecil, Kasim Wu lah yang merawatnya. Banyak pangeran yang tidak sepenting Kasim Wu ini di hati Kaisar Dinasti Sun Yan. Pangeran, tolong simpan segel pangeran dan perintah pangeran. Kasim Wu melambaikan tangannya, dan 17 segel pangeran persegi dan cincin Qiankun perlahan terbang ke tangan setiap pangeran. Pangeran ke-6 mengambil segel pangeran dan melihatnya. Ada kata 6 tertulis di sana. Kemudian, dia menenggelamkan pikirannya ke dalam cincin Qiankun, mengeluarkan 10 ordo pangeran, dan membagikannya kepada Ye Xuan dan 10 orang. Setiap segel pangeran terhubung ke 10 ordo pangeran. Pada saat ini, 10 ordo pangeran tidak memiliki keberuntungan naga, dan nilai keberuntungan naga dari segel pangeran setara dengan jumlah 10 ordo pangeran. Anda akan segera meneteskan darah untuk mengenali tuannya. Jika ordo pangeran dihancurkan di alam rahasia, Anda akan segera diteleportasi keluar, dan kemudian akan ada tuan yang merawat luka Anda. Kasim Wu berkata. Semua orang yang hadir memahami hal ini. Ujian pangeran adalah untuk terus-menerus menjarah keberuntungan naga dan akhirnya naik pangkat. Pada saat itu, semua orang mengenali ordo pangeran mereka sendiri sebagai tuannya, dan kemudian mereka menemukan bahwa ordo pangeran tidak dapat diterima di cincin Qiankun, dan hanya dapat dibawa dekat dengan tubuh.
Pada tahap pertama ujian pangeran, kompetisi keberuntungan naga, ada banyak warisan dan keberuntungan naga. Anda juga dapat merebut ordo pangeran orang lain. Setelah mengatakan ini, Kasim Wu memberi jalan, dan gerbang istana di belakangnya perlahan terbuka. Pintu masuk ke alam rahasia muncul. Ini adalah alam rahasia keluarga kerajaan api matahariku. Ada banyak warisan dan peluang di dalamnya. Setelah kamu masuk, kamu akan diteleportasi ke setiap sudut. Kamu harus berhati-hati. Bila perlu, kamu dapat menggunakan keberuntungan naga. Pangeran ke-6 berbisik. Ye Xuan dan ke-10 orang itu mengangguk tanpa suara. Semua pangeran menjelaskan hal mereka sendiri. Pada saat ini, Kasim Wu menambahkan, kompetisi keberuntungan naga ini akan semi tertutup, dan hanya adegan situs warisan yang akan terlihat. Selain itu, tidak ada pembunuhan yang diizinkan kali ini. Mereka yang dengan sengaja membunuh akan langsung dieliminasi dan keberuntungan naga mereka akan dihapus. Meskipun hanya adegan situs warisan yang akan terlihat, ini tidak berarti apa-apa. Karena Kasim Wu mengatakan bahwa membunuh tidak diperbolehkan, keluarga kerajaan harus memiliki cara untuk melihat apa yang terjadi di alam rahasia. Ye Xuan menyipitkan matanya. Tampaknya dia tidak akan dapat menunjukkan keahliannya di tahap ini. Namun, dia menangkap poin penting dalam apa yang dikatakan Kasim Wu. Mereka yang dengan sengaja membunuh orang lain akan langsung dieliminasi, tetapi korban tidak dapat dihindari dalam pertempuran antara dua orang, jadi aturan ini seharusnya tidak mengizinkan pembunuhan yang kejam. Waktu untuk kompetisi keberuntungan naga adalah 3 hari. Setelah 3 hari, kalian semua akan diteleportasi keluar. Oke, tim pangeran tertua akan masuk. Kasim Wu tiba-tiba menoleh dan menatap ke 11 orang di sudut. Pangeran tertua sangat dingin dan diperkirakan berusia sekitar 35 tahun. Dia berdiri di sana dan menyaksikan timnya yang terdiri dari 10 orang memasuki alam rahasia. Kemudian datanglah tim pangeran kedua, dan kemudian pangeran ketiga. Orang-orang ini sangat cepat, dan dalam sekejap mata giliran pangeran ke-6. Bab 768, Serangan Pendahuluan. Ingat, menyelamatkan hidupmu itu penting. Pangeran ke-6 mengingatkan Ye Xuan dan yang lainnya saat mereka masuk. Meskipun dikatakan bahwa kamu tidak dapat membunuh orang, mungkin ada bahaya di tanah warisan. Selain itu, jika kamu terluka parah, efektivitas tempurmu akan sangat berkurang. Ye Xuan dan 10 orang lainnya semuanya sangat waspada dan kemudian memasuki alam rahasia. Saat berikutnya, Ye Xuan menemukan bahwa orang yang memasuki alam rahasia di depannya menghilang, dan dia muncul di hutan. Di sebelahnya, ada sebuah prasasti batu dengan 17 peringkat di atasnya. Mereka adalah 17 pangeran, yang diberi peringkat secara berurutan. Pada saat itu, Ye Xuan mencoba terbang dengan kendali udara. Benar saja, seperti yang dia duga, kendali udara tidak dapat digunakan, dan mengecilkan bumi menjadi 1 inci juga tidak valid. Namun, alam rahasia ini masih menjadi tempat tinggalnya. Kemudian, dia menggunakan mata wawasan untuk memindai sekeliling. Meskipun ada banyak pohon di sekitarnya, mata wawasan dapat langsung melihat melalui pohon-pohon ini. Secara kebetulan, Ye Xuan melihat seseorang. Namun, Ye Xuan melihat lingkungan internalnya, bukan wajahnya, jadi Ye Xuan tidak tahu siapa orang ini. Kelihatannya tidak kuat. Ye Xuan menyipitkan matanya dan langsung bergegas. Meskipun pertempuran untuk keberuntungan naga baru saja dimulai, akan selalu baik bagi dirinya sendiri untuk mengurangi jumlah orang. Pria parubaya yang menjadi sasaran belum menemukan Ye Xuan, dan siap untuk menemukan arah acak untuk bergerak maju, berharap untuk menemukan warisan. Tetapi pada saat ini, Swiss. Suara menembus udara terdengar, dan pria parubaya itu gemetar. Dia menoleh dan melihat cahaya dingin datang. Bang! Pria parubaya itu mengayunkan pedang panjangnya secara horizontal, tetapi dampak yang kuat langsung mengguncangnya. Kemudian, bayangan hitam menyerang dan langsung memotong lengan kirinya, dan cincin Qian Kun langsung jatuh ke tangan bayangan hitam itu. Apa? Pria parubaya itu hanya bereaksi, dan bayangan hitam itu menghancurkan perintah sang pangeran. Saat berikutnya, dia dan lengannya yang patah langsung diteleportasi keluar alam rahasia. Titik. Di luar alam rahasia, ada tim pangeran lain yang memasuki alam rahasia satu per satu. Namun saat ini, tiba-tiba seseorang berteleportasi keluar, yang membuat mereka semua takut. Apa, seseorang diteleportasi keluar begitu cepat? Semua orang terkejut. 17 pangeran belum masuk, dan seseorang tersingkir. Kecepatan ini terlalu cepat.
Pada saat ini, pangeran kelima lewat dan bertanya dengan ngeri, Wu Tongfang, siapa yang melakukannya? Pria parubaya itu menahan rasa sakit dan menggelengkan kepalanya dan bertanya, saya tidak melihat dengan jelas, lawannya sangat cepat, tetapi lawannya hanya tersegel 60%. Tubuh tersegel 60%, langsung mengirim seseorang dengan tubuh tersegel 70% keluar dari alam rahasia, bagaimana ini mungkin? Ketika pangeran keenam mendengarnya, wajahnya juga terkejut. Bukankah Ye Xuan di timnya berada di level tubuh tersegel 60%? Di antara semua pangeran yang hadir, mungkin hanya timnya yang memiliki orang dengan tubuh tersegel 60%, jadi pangeran keenam menebak bahwa orang yang mengirim pria parubaya ini tidak diragukan lagi adalah Ye Xuan. Orang baik, cepat dan tegas, mengalahkan satu lawan. Pangeran keenam tersenyum lebar. Namun, dia juga terkejut dengan pangeran ketujuh dan keempat di sekitarnya, karena mereka juga tahu bahwa ada seorang anak laki-laki dengan tubuh tersegel 60% di tim pangeran keenam. Kupikir pangeran keenam sudah gila, tetapi ternyata dia memiliki bakat tersembunyi. Pikir pangeran keempat. Titik. Di alam rahasia. Setelah menghancurkan perintah pangeran pihak lain, Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Dia tidak menyangka bahwa pertempuran untuk keberuntungan naga baru saja dimulai, dan dia telah mendapat untung. Ada cukup banyak barang di cincin Qian Kun ini, dan dia mendapatkan panen yang bagus. Mata wawasan sangat bagus, kalau tidak aku tidak akan bisa menemukannya. Ye Xuan sangat puas. Dia tidak tahu apakah dia bisa mendapatkan barang-barang yang diperlukan untuk membuka mata lainnya di alam rahasia ini. Dia secara acak menemukan arah untuk bergerak maju, dan dari waktu ke waktu dia menggunakan mata wawasan untuk memindai dan memeriksa apakah ada tempat warisan. Raungan. Setelah Ye Xuan bergerak maju selama beberapa menit, tiba-tiba terdengar suara gemuruh di telinganya. Dia segera menggunakan mata wawasan untuk memindai dan menemukan sosok yang sangat besar. Itu bukan manusia, sepertinya itu adalah binatang suci tingkat semi tertinggi. Ye Xuan menyipitkan matanya. Mayat binatang suci tingkat semi tertinggi masih cukup berharga, jadi dia segera membunuhnya. Ketika dia tiba, dia menemukan bahwa binatang suci tingkat semi tertinggi ini adalah seekor beruang emas. Dengan alam Ye Xuan saat ini, dia tidak akan takut bahkan jika dia menghadapi seorang ahli dengan 80% tubuh tersegel, apalagi binatang suci tingkat semi tertinggi. Dia memegang pedang Lingqi dan menebasnya dengan satu pedang, langsung membunuh binatang suci tingkat semi tertinggi itu. Namun, ketika dia hendak melahap mayat itu, dia menemukan bahwa ada aliran energi yang menyebar dari mayat itu. Apakah ini keberuntungan naga? Mata Ye Xuan tiba-tiba memadat, dan dia buru-buru mengeluarkan perintah pangeran. Benar saja, energi aneh ini adalah keberuntungan naga. Ye Xuan menggunakan perintah pangeran untuk menyerap semuanya. Ternyata membunuh monster juga memiliki keberuntungan naga. Ye Xuan sangat puas. Bagaimanapun, dia sekarang telah mempelajari keberuntungan naga Qian Kun, dan dapat menggunakan keberuntungan naga untuk memberkati dan meningkatkan efektivitas tempurnya. Ketika Ye Xuan selesai menyerap keberuntungan naga, peringkat 17 pangeran juga berubah. Pangeran ke-6 saat ini adalah yang pertama. Pada saat ini, di luar alam rahasia, 17 pangeran juga telah memasuki sebuah istana, dan bersama mereka adalah pejabat sipil dan militer dari dinasti suci api matahari. Anggota di bawah komando pangeran ke-6 adalah yang pertama memecahkan peringkat dan menduduki peringkat pertama. Hebat, hebat. Mungkin karena salah satu anggotanya membunuh binatang suci tingkat semi tertinggi. Di alam rahasia, persepsi semua orang berkurang, dan alam rahasia sangat besar sehingga tidak mudah untuk mendeteksi binatang suci tingkat semi tertinggi. Itu hanya tempat pertama sementara. Itu tergantung pada kinerja di masa mendatang. Memang, peringkat awal tidak berguna dan tidak pasti Anda bisa tertawa sampai akhir. Saat ini, anggota 17 pangeran telah memasuki alam rahasia, totalnya 170 orang. Tidak, hanya ada 169 orang. Satu orang tidak beruntung. Ye Xuan diteleportasi di dekatnya, dan kemudian dia langsung diusir keluar dari alam rahasia oleh Ye Xuan. Di alam rahasia, Ye Xuan telah berlari sepanjang jalan selama lebih dari 10 menit. Sepanjang jalan, dia tidak menemui sesuatu yang istimewa. Namun, pada menit ke-13 setelah dia memasuki alam rahasia. Hah! Panas sekali. Langkah kaki Ye Xuan tiba-tiba terhenti. Dia merasa bahwa masalah di sekitarnya tiba-tiba meningkat. Pada saat itu, dia menggunakan mata wawasan lagi dan menemukan sesuatu yang aneh tepat di depannya.
Di alam rahasia ini, persepsiku jauh lebih lemah. Untungnya, aku memiliki mata wawasan. Yesuan mendesah dalam hatinya, dan pada saat yang sama dia menduga bahwa benda aneh di depannya mungkin adalah tempat warisan. Dia bergegas ke sana, dan ketika dia tiba, dia menemukan bahwa benda aneh ini adalah apa yang disebut pilar keberuntungan naga. Pilar keberuntungan naga berisi banyak keberuntungan naga. Namun, yang menarik perhatian Yesuan bukanlah pilar keberuntungan naga, tetapi benda di kolam besar di sebelah pilar keberuntungan naga. Itu diisi dengan magma panas, dan suhunya sangat tinggi. Bab 769, Tanah Warisan. Yesuan menggunakan mata wawasan untuk melihat lagi dan menemukan bahwa ada cincin Qiankun di dasar magma panas. Dia tidak peduli lagi tentang itu dan langsung mengeluarkan perintah pangeran untuk menyerap keberuntungan naga di pilar keberuntungan naga. Kemudian, dia berjalan ke kolam air panas yang mendidih dan memasukkan tangannya ke dalamnya. Panas. Ini adalah reaksi pertama Yesuan. Ketika dia menarik tangannya keluar, dia menemukan bahwa kulitnya merah. Jika dia berendam lebih lama, kulit dan dagingnya akan meleleh, dan mungkin bahkan tulangnya tidak akan tersisa. Suhu setinggi itu, wilayahku tidak cukup, aku khawatir aku tidak bisa menahannya. Jika itu adalah baju besi emas berpola naga, itu bisa. Yesuan berpikir dalam hatinya, tetapi ini adalah wilayah rahasia dinasti suci api matahari. Jika baju besi emas berpola naga itu muncul, akan sangat menyedihkan jika dilihat oleh orang lain. Jadi demi asuransi, Yesuan memutuskan untuk menyerah. Namun, dia hanya menyerahkan setengahnya. Mungkin ada orang lain di sekitar, biarkan mereka mengambilnya, dan kemudian aku akan menuai manfaatnya. Yesuan berpikir, dan kemudian dia menggunakan mata wawasan untuk memindai sekeliling. Memang tidak ada orang di dekatnya, tetapi dia bisa melihat gerakannya. Boom! 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 Yesuan mulai menyerang tanah dengan panik. Semakin keras suaranya, semakin jauh suaranya menyebar. Selama seseorang mendekat, mereka dapat menemukannya dengan mengikuti suhu. Setelah membuat keributan beberapa saat, Yesuan bersembunyi di sudut yang gelap, menahan napas, dan menunggu orang lain menemukannya. Seperti yang diharapkan, dalam pandangannya, sebuah sosok telah dengan cepat menyapu. Kecepatannya tidak cepat, diperkirakan paling banyak 75% dari tubuhnya disegel. Yesuan memperhatikan sosok itu terbang ke sisi kolam air panas. Setelah melihat bahwa keberuntungan naga di kolom keberuntungan naga telah diambil, dikombinasikan dengan penampilan sekitarnya, dia menebak bahwa pertempuran baru saja terjadi di sini. Dia masih relatif berhati-hati dan memeriksa sekelilingnya, tetapi persepsi di alam rahasia mungkin hanya 1/5 dari yang di luar, dan Yesuan menahan napasnya, jadi dia tidak dapat menemukan Yesuan. Dia berjalan ke sisi kolam, menjelajahinya, dan menemukan bahwa dia dapat menahannya. Pada saat itu, dia melompat masuk dengan bunyi plop, dan segera mengeluarkan cincin Qiankun di bawah kolam. Mengeluarkannya. Melihat ini, Yesuan, yang menggunakan mata wawasan untuk memeriksa situasi, segera bergegas keluar. Swiss. Cahaya dingin menyala, diikuti oleh suara renyah. Ahli yang 75% tersegel bereaksi dengan cepat dan memblokir serangan itu dengan pedang panjang, tetapi saat ini, Yesuan telah melewati hutan dan bergegas keluar. Kepunahan 4 arah. Yesuan menebas dengan pedang lagi. Meskipun kekuatan gerakan ini tidak sekuat retakan langit bundar, lebih baik menggunakan retakan langit bundar lebih sedikit, lagi pula, dia menggunakan gerakan ini untuk membunuh penguasa kota Tianfeng. Ahli yang tersegel 75% itu menangkis pedang, tetapi dia tidak dapat menangkis pedang ini, dan salah satu lengannya langsung terpotong. Ketika lengan yang memegang pedang itu melayang, Yesuan sudah menyerbu di depannya. Swiss. Terdengar suara keras lainnya, pergelangan tangan lawan terputus, dan cincin Qiankun jatuh ke tangan Yesuan. Ahli ini sudah putus asa. Lengan kanannya terputus dan pergelangan tangan kirinya juga terputus. Apalagi yang bisa dia gunakan untuk bertarung. Pada saat dia bereaksi, Yesuan sudah merobek pakaiannya dan mengeluarkan perintah pangeran yang tersembunyi di dadanya. Terima kasih atas keberuntungan nagamu, keluar. Yesuan menyerap sejumlah kecil keberuntungan naga dari perintah pangeran, lalu menghancurkannya. Saat berikutnya, ahli ini berubah menjadi cahaya putih dan menghilang di depan Yesuan, dan diteleportasi keluar alam rahasia. Yesuan ingat bahwa orang ini adalah anggota perintah pangeran ke-13, tetapi sangat disayangkan dia bertemu dengannya. Meskipun keberuntungan naga tidak banyak, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Coba aku lihat apa yang ada di dalam dua cincin Qiankun ini.
Ye Xuan bergumam pada dirinya sendiri. Pertama-tama dia melihat cincin Qiankun milik pihak lain, tetapi tidak banyak yang ada di dalamnya. Namun, cincin Qiankun yang diambil pihak lain dari kolam air panas itu memiliki banyak hal yang baik. Warisan Yan Xiaomen 100 tahun yang lalu. Ye Xuan mengangkat alisnya. Sebagian besar benda di dalam cincin Qiankun ini adalah seni bela diri, dan ada juga beberapa harta alam, yang semuanya adalah atribut api. Dia tidak sopan dan langsung menyalin seni bela diri ke dalam sistem menelan. Adapun harta alam itu, dia melahap semuanya. Ye Xuan menggunakan metode khusus untuk melahap beberapa benda, karena banyak di antaranya dapat memperkuat tubuh. Setengah langkah menuju tertinggi adalah menyegel kehendak kaisar untuk secara paksa meningkatkan fisik, tetapi ini tidak dapat dihitung sebagai fisik seseorang. Setelah menyegel tubuh 100%, itu akan menjadi kesengsaraan tertinggi. Tingkat penyegelan kehendak kaisar setiap orang adalah sama, semuanya 100%. Untuk mencapai yang tertinggi, Anda harus mengandalkan fisik dan kemampuan lainnya. Sayangnya, pengalaman peningkatan semakin banyak, dan saya belum bisa menerobos. Ye Xuan menghela napas dan menggelengkan kepalanya, lalu meninggalkan tempat itu. Keberuntungannya cukup bagus. Dia menyingkirkan keduanya dan mendapatkan warisan dan banyak keberuntungan naga. Pada saat yang sama, dia juga mengerti bahwa warisan Sekte Yan Xiao yang dia dapatkan adalah warisan tingkat rendah. Selain itu, ada juga warisan tingkat menengah dan tingkat tinggi. Warisan tingkat tinggi mungkin adalah sesuatu yang bahkan akan tergoda oleh pangeran. Setiap warisan memang berbahaya. Saya bahkan tidak bisa mendapatkan warisan tingkat rendah. Saya khawatir itu tidak semudah itu. Ye Xuan sedikit tidak berdaya. Dia hanya tersegel 60% sekarang, sementara yang terburuk dari yang lain telah tersegel 70%. Meskipun dia kuat dalam pertarungan, ki sejatinya selalu menjadi kelemahannya, dan dia tidak bisa menggunakan baju zirah emas berpola naga sesuka hati di sini, jadi jika dia menemukan situs warisan, dia mungkin harus mengambil keberuntungan naga terlebih dahulu. Namun, dengan kekuatannya, dia bisa melawan 80% tubuh yang tersegel, dan dia bisa sepenuhnya menjaga situs warisan. Dia terus berkeliaran di hutan. Dengan matanya yang tajam, wawasannya mungkin tak tertandingi. Lebih dari setengah jam kemudian, dia menemukan situs warisan lain. Kali ini, ada beberapa pohon aneh yang menjaga pilar keberuntungan naga. Iblis pohon. Mata Ye Xuan berbinar. Bahkan tanpa mata tajamnya, dia bisa melihat bahwa pohon-pohon ini luar biasa. Bagaimanapun, lingkungan internal pohon-pohon ini berbeda dari pohon-pohon biasa, dan mereka terus memutar cabang-cabangnya, yang terlihat sangat berbahaya. Di sebelah pilar keberuntungan naga, ada juga cincin Qiankun. Mata Ye Xuan terfokus pada cincin Qiankun di sebelah pilar keberuntungan naga. Pada saat ini, dia memeriksa sekelilingnya dan tidak menemukan orang lain, jadi dia tiba-tiba menyerang. 4 arah kepunahan. Serangkaian sinar dingin langsung menembus udara, dan Ye Xuan langsung melewati pepohonan yang tak terhitung jumlahnya dan menyerang iblis pohon secara langsung. Orang biasa sama sekali tidak dapat menemukan iblis pohon itu. Lagi pula, mereka tidak memiliki kemampuan untuk melihat tembus, apalagi menyerang melalui begitu banyak pohon. Mendesis. 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 Pedang Ye Xuan langsung memotong ratusan pohon dan mengenai iblis pohon. Iblis pohon itu terluka parah, tetapi tidak menemukan Ye Xuan dan hanya bisa menerima pukulan itu dengan diam. Melihat ini, mata Ye Xuan berbinar. Tampaknya dia berada di luar jangkauan serangan iblis pohon ini. Bab 770, Pertarungan si penembak jitu dan si kerang. Hancurkan keempat arah. Satu demi satu, tebasan-tebasan itu menembus udara. Setelah beberapa putaran, satu iblis pohon berhasil dipecahkan. Dalam waktu kurang dari setengah menit, semua iblis pohon itu mati. Kemudian, Ye Xuan dengan cepat menyapu, menyerap keberuntungan naga di pilar keberuntungan naga, dan mengambil cincin Qiankun. Warisan Sekte Changsen 200 tahun yang lalu. Mata Ye Xuan berbinar, karena ada banyak harta alam di cincin Qiankun ini. Aku masih kurang sedikit untuk menerobos. Dia merasakannya, selama ada satu warisan lagi, dia bisa menerobos hingga 65% dari tubuh yang tersegel. Saat itu, kekuatan tempurnya mungkin bisa masuk ke baris pertama di antara 100 orang ini. Tentu saja, yang lain mungkin juga bisa menerobos tiba-tiba setelah mendapatkan warisan itu. Meskipun aku hanya mendapat 2 warisan tingkat rendah, selama aku mendapatkan satu lagi, aku bisa menerobos, yang tidak terlalu buruk. Sosok Ye Xuan meninggalkan tempat asalnya.
Dia memiliki Eye of Insight dan memiliki keuntungan besar. Dia harus bergegas. Setengah jam kemudian, dia menemukan warisan lain, tetapi kali ini, sepertinya seseorang sudah sampai di sana lebih dulu. Boom! Terdengar suara keras dari depan. Ye Xuan menggunakan Eye of Insight untuk memindai dan menemukan bahwa dua orang sedang bertarung. Keduanya kuat, dan keinginan Kaisar Agung diperkirakan 80% tersegel. Ye Xuan menyipitkan matanya. Dia berpikir apakah akan pergi dan campur tangan. Bersembunyi dulu, dan aku akan keluar saat mereka hampir selesai bertarung. Ye Xuan merencanakan dalam benaknya. Sementara burung snipe dan kerang bertarung, nelayan diuntungkan. Inilah yang paling disukai Ye Xuan. Melalui Eye of Insight, Ye Xuan dapat melihat bahwa dua orang di depan sedang bertarung di pintu masuk timur barat, dan ada pilar naga di luar gua, yang jelas merupakan lokasi warisan. Keunggulan lain dari mata wawasan adalah dapat melihat melalui hal-hal biasa dan melihat lingkungan internal kedua orang tersebut, tetapi tidak dapat melihat melalui cincin Qian Kun, jadi perhatiannya selalu tertuju pada cincin Qian Kun tambahan. Oh! Orang yang memegang cincin Qian Kun warisan tampaknya lebih kuat. Ye Xuan mengamati dan mendekat. Bagaimanapun, persepsi di alam rahasia rendah, dan pihak lain tidak dapat menemukannya. Ketika Ye Xuan hanya berjarak sekitar 3.000 meter, salah satu dari mereka telah dihancurkan oleh pihak lain, dan kemudian berubah menjadi cahaya putih dan dikirim keluar dari alam rahasia. Ye Xuan melihat orang lain menghilang dalam sekejap, dan dia tahu sudah waktunya untuk mengambil tindakan. Kepunahan 4 arah. Sebuah tebasan menembus udara, dan pria yang mewarisi cincin Qian Kun baru saja rileks, tetapi ketakutan oleh serangan diam-diam ini. Dentang. Dia buru-buru memblokirnya dengan senjatanya, tetapi terguncang ke dinding batu oleh benturan tersebut. Pada saat yang sama, Ye Xuan bergegas keluar dari hutan dan menyerang dengan panik. Pada saat yang sama, Ye Xuan juga melihat wajahnya dengan jelas, dan ternyata itu adalah salah satu bawahan Pangeran Ketujuh. Nak, kau mencari kematian. Pria tua berpakaian abu-abu itu berteriak dengan marah, mengambil cincin Qian Kun ke dalam pelukannya, dan mulai melawan. Haha, anggota Pangeran Ketujuh, keluar. Ye Xuan tertawa dalam hatinya. Xia Yunyi, yang telah memukulnya seperti anjing yang tenggelam, adalah anggota bawahan Pangeran Ketujuh. Meskipun orang tua ini bukan Xia Yunyi, Ye Xuan memukulnya sebagai Xia Yunyi. Namun, tidak mudah untuk menantang level keempat. Bang! 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 Pedang keduanya mulai bertabrakan. Dalam hal kekuatan bertarung, Ye Xuan sama sekali tidak takut. Nak, aku mengenalimu. Kau adalah anggota Pangeran ke-6. Pria tua berpakaian abu-abu itu mengenali Ye Xuan. Lalu apa? Ye Xuan menyipitkan matanya. Tidak apa-apa, aku hanya mengundangmu keluar dari alam rahasia. Pria tua berpakaian abu-abu itu mencibir. Kalau begitu, terserah siapa yang akan melawan. Mata Ye Xuan melotot. Dari tadi hingga sekarang, dia dan lawannya sudah bertarung lebih dari 10 ronde. Kalau hanya seperti ini, akan sulit baginya untuk mengalahkan lawannya. Aku tidak peduli, Long Yun Qian Kun. Dia membuat keputusan dalam hatinya. Saat ini, kekuatan lebih penting. Itu hanya dua seni bela diri, dan tidak banyak orang yang akan mengenalinya. Serangan taring serigala. Kepala serigala raksasa menyerbu ke arah lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Lelaki tua berpakaian abu-abu itu menebasnya dengan pedang, tetapi gagal menghancurkannya, jadi dia digigit oleh kepala serigala raksasa itu. Setelah serangan taring serigala itu, yang terjadi adalah retakan ruang bundar dengan kemampuan memotong yang sangat kuat. His! Serangan tiba-tiba Ye Xuan membuat lawannya lengah. Separuh bahu lelaki tua berpakaian abu-abu itu terpotong, dan darah berceceran. Sialan! Lelaki tua berpakaian abu-abu itu mengumpat dengan marah, melihat kepala serigala raksasa lainnya menggigitnya. Dikunci oleh dua kepala serigala raksasa dengan gigi yang bagus, lelaki tua berpakaian abu-abu itu tidak bisa bergerak. Telapak kosong. Ye Xuan dengan cepat lewat, menembus kepala serigala raksasa itu, dan mengenai lelaki tua berpakaian abu-abu itu. Saat berikutnya, lelaki tua itu terhempas. Pada saat yang sama, cincin Qian Kun warisan dan perintah pangeran juga diambil oleh Ye Xuan. Tidak bagus. Wajah lelaki tua berpakaian abu-abu itu berubah. Tidak apa-apa jika cincin Qian Kun diambil, tetapi jika perintah pangeran diambil, semuanya akan berakhir. Meskipun dia baru saja menemukan tempat warisan pertama dan tidak mendapatkan banyak keberuntungan naga, perintah pangeran jatuh ke tangan Ye Xuan saat ini, dan dia takut dia akan keluar.
Retak. Setelah suara renyah, perintah pangeran lelaki tua berpakaian abu-abu itu dihancurkan oleh Ye Xuan, lalu berubah menjadi cahaya putih dan terbang keluar dari alam rahasia. Hah! Ye Xuan menghela napas lega. Untungnya, pihak lain tidak menggunakan keberuntungan naga langit dan bumi tepat waktu, jika tidak, dia akan menyia-nyiakan banyak keberuntungan naga. Itu masih warisan tingkat rendah, tetapi tidak buruk. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia mendengar suara cepat di benaknya. Terobosan. Sekarang tingkat penyegelan tubuhnya telah mencapai 65%. Dia mulai menjelajahi warisan cincin langit dan bumi, tetapi menemukan beberapa kejutan. Semuanya adalah biji. Tampaknya ini adalah sekte dengan penempaan sebagai bisnis utamanya. Tidak buruk, tidak buruk. Kavaleri 3000 taring serigala tampaknya dapat ditingkatkan. Mulut Ye Xuan sedikit melengkung. Dia memiliki gambar peningkatan dari kavaleri 3000 taring serigala. Selama ada bahan, dia dapat menggunakan sistem melahap untuk meningkatkannya. Ding, kavaleri taring serigala telah berhasil ditingkatkan. Ding, wakil jenderal pedang panjang telah berhasil ditingkatkan. Ye Xuan menggunakan bahan tempa ini untuk meningkatkan kavaleri 3000 taring serigala dan wakil jenderal pedang panjang. Kekuatan wakil jenderal pedang panjang hampir mencapai 60% dari tubuh penyegelan kehendak kaisar, dan 3000 kavaleri taring serigala juga telah mencapai sekitar 40%. Ye Xuan cukup puas dengan ini. Bagaimanapun, ini hanyalah warisan tingkat rendah. Jika Anda mendapatkan warisan tingkat menengah atau bahkan warisan tingkat tinggi, peningkatan ini akan lebih besar. Baru 2 jam sejak saya masuk, dan saya sudah memperoleh 3 warisan keberuntungan naga tingkat rendah. Yang lain mungkin hanya memperoleh 1 saja, kan? Kepercayaan diri Ye Xuan tiba-tiba melonjak. Meskipun kekuatan pupil tidak dapat dipulihkan dengan cepat, mata wawasan tidak menghabiskan banyak kekuatan pupil. Tidak akan menjadi masalah besar jika Anda menggunakannya sekali dan kemudian menggunakannya lagi setelah beberapa saat. Dia mulai terus mencari lokasi warisan. Dia memperoleh 3 warisan tingkat rendah dalam 2 jam, tetapi waktu untuk kontes keberuntungan naga adalah 3 hari. Mungkin dia akan menemukan warisan tingkat tinggi. 1 jam kemudian. Boom! Sebuah gerakan menarik perhatian Ye Xuan. Dia secara tidak sadar menggunakan mata wawasan untuk memindai, tetapi tidak menemukan sesuatu yang salah.